Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan masih terkait pemilihan biokatalis ya dalam teknologi bioproses atau nanti ketika kalian ingin membangun suatu pabrik yang berbasis bioproses, ini memilih biokatalis ini merupakan salah satu tahap yang penting. Atau seperti yang sudah disampaikan Pak Chandra minggu lalu, bahwa kalau misalnya kalian mengamati industri-industri bioproses yang sekarang ada, ini biasanya lisensi dari teknologi bioproses tersebut itu sudah mencakup atau termasuk dengan si katalisnya. Jadi katalis dalam industri bioproses yang sekarang ini banyak berkembang, ini memang sifatnya umumnya adalah proprietary atau hak cipta atau ya memang rahasia dari si pemilik teknologi. Karena apa? Karena memang untuk mendapatkan atau untuk memperoleh katalis yang bisa bekerja dengan produktivitas tinggi, selektivitas tinggi, dia punya kemampuan yang bagus untuk menghasilkan produk, kemudian konsentrasi produk yang didapatkan itu cukup bagus ya, sehingga nanti pemisahan dan pemurniannya ini tidak atau relatif tidak kompleks ya, walaupun pasti pemisahan produk bioproses itu relatif lebih kompleks daripada produk kimia biasa. Nah, ini untuk mendapatkan katalis yang sifatnya seperti itu tidak mudah. Jadi katalis itu harus si biokatalis ini harus diseleksi, diisolasi, kemudian kalau sudah dapat katalis yang diinginkan, ini nanti perlu mungkin direkayasa sehingga dia punya kemampuan yang lebih bagus daripada wild type-nya. Nah, ini untuk mendapatkannya sangat cukup kompleks tahapannya, sehingga seringnya ini menjadi rahasia dari pemilik teknologi. Jadi kalau pemilik teknologi ini mau dipakai teknologinya oleh orang luar gitu ya, mereka mau bikin pabrik dengan teknologi yang Anda punya, nah ini biasanya itu satu paket dengan katalisnya. Nah, karena itu pemilihan biokatalis itu menjadi tahapan yang penting. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi untuk bisa memilih atau bagaimana kriteria memilih mikroba atau biokatalis yang nantinya harus atau yang akan digunakan dalam suatu industri, ini memang ada beberapa pertimbangan. Nah, kalau nanti kalian di penelitian ini akan menggunakan mikroba tertentu, jadi Anda sudah tahu mikroba apa yang perlu digunakan, misalnya nanti ya pas penelitian atau ya untuk merancang suatu bioproses, maka Anda punya opsi membeli mikroba tersebut. Membelinya dari mana? Ini Anda bisa beli dari yang namanya koleksi kultur. Macam-macam ya, jadi mungkin yang kalian pernah dengar ini, ATCC? Pernah ya? Atau ada yang belum pernah? Jadi ini merupakan koleksi kultur yang paling banyak dikenal orang ya, basisnya ada di Amerika. Tapi selain ATCC itu juga ada tergantung negara ya. Kalau di Belanda ada yang CBS, di Denmark itu ada DSM. Nah, di Amerika pun selain ATCC juga ada yang namanya NRL. Jadi kalau ATCC ini memang dia sifatnya komersil, punya Amerika yang memang tujuan utamanya adalah menjual koleksi kultur. Nah, kalau NRLL ini di bawah Departemen Pertanian. Jadi punya pemerintah, sehingga beberapa kulturnya ini Anda bisa beli tanpa biaya. Sehingga nanti Anda tinggal perlu bayar ongkos kirimnya, seperti itu. Ya. Nah, selain itu di
ITB sendiri ya, kita punya di lab mikro, walaupun sekarang koleksinya sudah jauh lebih terbatas daripada dulu. Dulu katanya ini ya Pak ya, lab mikronya TK itu jauh lebih lengkap daripada lab mikronya biologi kalau dulu. Tapi karena memang Ya, iya ya Pak ya. ya. Tapi sampai sekarang pun lebih lengkap karena Oh biologi gitu itu Pak. lengkap. Ya. Oke, karena biaya untuk Walaupun nggak dipelihara oleh kita saat ini, maksudnya tidak ada penambahan, tapi sampai saat ini sebenarnya masih lebih banyak kita daripada yang di mikrobiologi oh CTH. baik Pak, terima kasih infonya Pak. Ya, jadi universitas yang utamanya kalau punya lab mikrobiologi itu pasti punya koleksi kultur. Nah, kemudian nah ini ada daftar ya saya ambil dari bukunya Stanbury ya di salah satu yang literatur yang digunakan. Ini ada beberapa alamat yang Anda bisa cek untuk melihat koleksi kultur apa saja yang mereka punya. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, kalau Anda masuk ke ATCC, jadi ini sebetulnya mirip kayak Anda belanja online gitu ya, di situs-situs belanja online. Jadi nanti di halaman depan, itu Anda bisa, kalau Anda sudah tahu apa yang Anda cari, nah Anda bisa ketikkan spesies dari mikroba yang Anda inginkan. Nah, nanti kalau sudah Anda cari, nanti akan tampil di sini, misalnya ini Anda mencari Trichoderma raceyi, ya, itu jamur, sehingga nanti akan keluar macam-macam data. Jadi tidak hanya satu ya, jadi di sini nanti akan keluar yang namanya ATCC number. ATCC number. Nah, itu menunjukkan apa? Jadi Anda kan masih ingat ya, ada genus, ada spesies. Nah, ini adalah menunjukkan strain-nya. Kenapa bisa banyak strain didapatkan padahal sama-sama spesiesnya Trichoderma raceyi. Jadi nanti ini akan berdasarkan satu adalah dari daerah mana atau dari tempat mana dia diisolasi. Kemudian yang kedua adalah mungkin beda strain ini dia punya kemampuan metabolisme yang berbeda. Ya, karena ya tadi karena akibat dia diisolasi dari lokasi yang berbeda sehingga metabolismenya berbeda sehingga nanti metabolitnya itu akan berbeda. Jadi Anda pilih-pilih gitu ya dari yang Anda inginkan, Trichoderma raceyi yang mana yang mau Anda inginkan, nanti Anda lihat mana yang sesuai dengan yang Anda mau pakai di penelitian. Ya, jadi bisa beda daerah isolasinya, beda metabolitnya, dan tentunya nanti akan beda di komposisi medium yang perlu Anda sediakan untuk menumbuhkan si mikroba tadi. Kira-kira gitu. Nah, nanti kalau lebih, ini mungkin perlu Anda zoom sendiri ya, jadi nanti akan ada, sebentar, bisa nggak ya? Nah, kelihatan ya? Jadi nanti ada Trichoderma raceyi, misalnya satu number tadi Anda cek gitu. Nah nanti ada metode isolasinya, kemudian nah ini ada bentuk pengirimannya, yaitu dengan di freeze dried, nanti di belakang kita akan jelaskan. Jadi Anda kalau beli mikroba dari koleksi kultur, itu biasanya dalam bentuk kering. Jadi seperti bubuk, itu istilahnya adalah freeze dried, karena dia memang dikeringkan dengan cara pendinginan bertahap. Nah, kemudian ada growth condition-nya. Jadi Anda menumbuhkannya pakai apa? Di sini disebutkan pakai PDA, potato dextrose agar pada temperatur 25 derajat. Nah, kemudian Anda bisa cek lagi ke bawah. Ternyata tidak hilang lingkarannya. Anda cek lagi ke bawah.
Ini aplikasinya untuk apa? Jadi ada beberapa metabolit yang dia hasilkan. Di sini kelihatan ya. Jadi dia menghasilkan 1,4 beta selobiosidase. Jadi ini penghasil selulase ya. Terus dia juga menghasilkan endoglukanase. Tapi dia juga menghasilkan asam-asam tertentu. Oke, dan seterusnya. Ini ada informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan. Oke. Nah, selain tadi ya, ATCC itu juga ada NRRL. Jadi ini adalah NRRL. Itu secara umum mirip ya, Anda masuk ke webnya, kemudian Anda search, itu nanti Anda akan dapatkan, nah sama, sebetulnya mirip ya, ada, kalau tadi ATCC number, ini yang namanya NRRL number. Nah, nanti akan ada kecocokan dengan ATCC number sekian. Misalnya Trichoderma raceyi NRRL 3652 gitu ya. Ini akan sama dengan ATCC 13631 berdasarkan ini. Sumbernya dari mana? Diisolasinya dari mana gitu. Oke, dari sini ada yang mau dikomentari dulu atau yang mau ditanyakan? Atau Pak Chandra ada yang mau ditambahkan? Cukup langsung aja dulu. Oke Pak. Baik, sekarang kita masuk ke kalau tadi Anda kan pengen mikroba tertentu, Anda pesan online. Jadi pesan online dia berarti harus bayar, kemudian Anda dapat mikroba sesuai dengan spesies dan strain yang Anda dapatkan. Nah, sekarang selain beli ya langsung dapat, ini Anda punya opsi mengisolasi. Jadi mungkin Anda ingin atau belum tahu atau belum menentukan spesies apa yang diperlukan, tapi di sini Anda memerlukan untuk mengisolasi. Jadi ini adalah tahapan untuk mendapatkan mikroba tertentu yang punya kemampuan tertentu. Sebenarnya sama ya, tapi di sini Anda melakukan isolasi sendiri. Nah, sekarang kalau isolasi ya berarti Anda tidak perlu keluar biaya untuk beli. Tapi tahapan isolasinya sendiri ini tergantung seberapa murni atau ya seberapa jelas spesies yang ingin Anda dapatkan. Jadi kalau Anda tidak membatasi pada betul-betul satu spesies atau satu strain tertentu, itu akan lebih baik mengisolasi sendiri. Karena dengan mengisolasi, berarti Anda punya kultur yang memang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, dengan mengisolasi, itu Anda ya bisa dapat 2 jenis kultur ya, tergantung seberapa kompleks Anda melakukan tahapan isolasi. Ini Anda bisa dapat isolasinya mendapatkan kultur murni atau kultur campuran. Kalau untuk mendapatkan produk yang spesifik, ini ya berarti Anda harus mengisolasi sampai mendapatkan kultur murni. Tapi kalau untuk misalnya untuk pengolahan limbah gitu ya, ini biasanya tidak perlu sampai murni, tapi hanya berupa kultur campuran yang punya kemampuan untuk mendegradasi komponen yang ada di dalam limbah. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kalau secara alami mikroba itu pasti tidak ada yang berada dalam bentuk kultur murni. Jadi kalau Anda isolasi dari suatu tempat gitu ya, atau Anda ambil sampelnya dari suatu tempat, itu pasti dia merupakan campuran karena memang dia harus bekerja sama dengan mikroorganisme lain ya untuk hidup berkembang biak di area tersebut. Nah, tahapan awal yang perlu Anda lakukan untuk melakukan isolasi itu biasanya adalah melakukan pengenceran bertahap. Jadi gimana caranya? Jadi misalnya Anda ingin mengisolasi mikroba itu dari yang biasanya diambil sebagai lokasi itu biasanya dari tanah. Tapi Anda juga bisa ambil dari mungkin dari kotoran sapi atau dari selokan gitu ya, tergantung area yang ingin Anda ambil. Nah, dari sampel tanah tadi misalnya ya, jadi Anda ambil itu kan dalam fase padat ya, itu biasanya dicampur dengan air, Anda suspensikan,
Tujuannya apa? Agar si mikroba tadi bisa terpisah dari fasa padat yang di tanah tadi. Sehingga dia pindah ke fasa air, tersuspensi di fasa air, kemudian Anda lakukan yang namanya pengenceran bertahap. Ya, sehingga apa ya, konsentrasi atau ya konsentrasi si mikroba yang ada di dalam fasa cair tadi tidak terlalu banyak, sehingga nanti memudahkan Anda untuk melakukan tahapan isolasi berikutnya. Ya, jadi Anda melakukan pengenceran bertahap, berulang, sehingga nanti Anda bisa dapatkan koloni mikroba yang bisa terpisah. Oke, setelah itu Anda apakan? Anda ambil mikroba tadi ya, kemudian Anda biasanya setelah melakukan pengenceran bertahap, ini Anda tumbuhkan kembali si koloni mikroba, kan tadi dia ada di dalam suspensi cairan ya, ini Anda tumbuhkan kembali itu di biasanya menggunakan agar padatan. Jadi agar padatan, nah ini sebetulnya nanti agar padat ini komposisinya apa? Nah, komposisinya ini sudah disesuaikan dengan jenis mikroba yang ingin Anda dapatkan. Ya. Jadi medium yang digunakan itu dipilih sehingga nanti bisa mensustain pertumbuhan dari mikroba yang Anda inginkan. Nah, untuk memindahkan bisa menggunakan yang namanya jarum ose maupun sudip ya. Jadi jarum ose ini kayak kawat gitu, terus ujungnya ada bunderannya. Nah, ini buat mencuplik si koloni mikroba. Atau Anda spreadkan di atas permukaan agar menggunakan sudip Drygalski, namanya sudip Drygalski. Oke, nah tadi sudah sempat disinggung terkait medium. Jadi medium ini, pemilihan medium untuk menumbuhkan koloni mikroba, ini masih koloni ya, ini sebetulnya akan sangat menentukan mikroba apa atau koloni mikroba apa yang nanti akan Anda dapatkan. Nah ini biasanya dibagi menjadi dua cara ya. Jadi ada yang memang berdasarkan karakteristik dari si mikroba. Jadi istilahnya kalau di textbook itu adalah based on desired characteristic. Jadi untuk yang karakteristik yang diinginkan, ini biasanya Anda menyeleksi mikroba dari mikroba lain ya. Jadi tahapan isolasi itu kan intinya Anda ingin menyeleksi si mikroba yang Anda inginkan dari yang tidak Anda inginkan. Nah, dengan cara yang pertama, ini biasanya cara pertama ini dilakukan dengan melihat sifat pertumbuhan dari mikroba tadi. Dia tumbuhnya seperti apa? Dia bagus tumbuhnya bagaimana gitu ya. Jadi sifat pertumbuhan atau dengan melihat metabolit primer dari mikroba. Atau ya produk yang yang ingin dihasilkan oleh si mikroba yang nanti Anda isolasi itu adalah produk metabolit primernya. Sementara kalau yang istilahnya not utilizing desired characteristic ini adalah ini kalau produk yang ingin Anda dapatkan dari si biokatalis ini merupakan produk metabolit sekunder. Nah, Anda tahu kalau yang namanya produk metabolit sekunder itu dihasilkan bukan pada saat pertumbuhan si mikrobanya dalam kondisi baik. Jadi memang perlu dilakukan pemilihan medium isolasi yang memang nanti akan mendukung si mikroba ini untuk menghasilkan produk metabolit sekunder. Ya. Jadi ini dilakukan kalau memang si mikroba tadi menghasilkan zat-zat tertentu ya yang tidak dihasilkan ketika dia tumbuh, sehingga baru nanti dia di screening mana yang Anda akan pilih dari mikroba-mikroba yang Anda isolasi. Sementara kalau yang pertama, ini yang relatif lebih mudah, ini Anda perlu melihat si mikroba ini tumbuh dengan baik, bagaimana caranya. Nah, nanti
kalau Anda sudah tahu bagaimana cara menumbuhkan si mikroba ini dengan baik, berarti diusahakan agar yang tumbuh dengan baik itu hanya mikroba yang Anda inginkan. Ya, jadi isolasi dengan karakteristik yang diinginkan, yang berdasarkan sifat pertumbuhan si mikroba, ini pada intinya adalah Anda menggunakan medium, kemudian menginkubasi si mikroba. Inkubasi itu berarti menumbuhkan ya. Anda menggunakan mediumnya adalah yang memang menunjang pertumbuhan mikroba yang diinginkan, tapi tidak menunjang pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Ya, jadi mediumnya sifatnya selektif. Contoh, Anda ingin mengisolasi Acetobacter. Acetobacter ini punya sifat pertumbuhan yang menggunakan nitrogen bebas, nitrogen dari udara. Kemudian sifatnya juga adalah aerobik. Nah, sehingga ketika Anda mau mengisolasi Acetobacter dan Anda sudah memahami sifat pertumbuhannya itu seperti ini, maka Anda bisa melakukan cara ya, sampel di mana Anda ingin dapatkan mikroba ini Anda ambil, kemudian Anda berikan zat-zat medium yang menunjang pertumbuhan kecuali nitrogen. Ya. Jadi di sini nitrogennya Anda berikan dalam bentuk udara lewat aerasi. Karena tadi mempertimbangkan ini ya, karena si Acetobacter itu bisa hidup dengan nitrogen bebas, ya berarti kalau mau mengisolasi, maka Anda berikan nitrogennya dalam bentuk udara. Jangan ada nitrogen di dalam medium cairnya. Fungsinya apa? Agar mikroba yang tidak bisa menggunakan nitrogen dari udara tidak bisa hidup. Seperti itu. Udah, jadi setelah diaerasi, maka nanti Anda inkubasikan ya. Mikroba yang tumbuh, ini Anda pindahkan ya, tadi pakai ose atau sudip gitu ya. Lalu Anda oleskan ke cawan Petri. Nah, nanti Anda akan muncul koloni-koloni di atas cawan Petri ini. Nah, diharapkan yang tumbuh ya memang si Acetobacter. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang tahapan yang kedua, yang tadi ya, yang metabolitnya itu adalah metabolit sekunder, ini kira-kira tahapannya seperti ini. Pertama, Anda ambil dari tanah ya, caranya sama, kemudian diencerkan, kemudian diambil kulturnya, nah kemudian Anda kultivasi pada cawan Petri. Nah, kemudian cawan Petri ini mengandung medium yang memang bisa membuat si mikroba ini menghasilkan zat-zat tertentu, si produk metabolit tadi. Nah, setelah dia menghasilkan zat-zat tertentu tadi, maka Anda lakukan tes potensi. Jadi tergantung zat metabolit ini dia punya kemampuan apa, dia punya potensi apa. Jadi kalau misalnya di sini Anda ingin mengisolasi mikroba penghasil antibiotik gitu ya. Jadi setelah Anda melakukan isolasi mikroba, Anda kultivasikan pada cawan Petri yang memang komposisi mediumnya, ini Anda bisa baca lebih detail di bukunya si Stenbury ini, medium apa yang biasa digunakan untuk membuat si mikroba ini bisa menghasilkan zat antibiotik. Ya, jadi Anda menumbuhkan, misalnya ini adalah jamur ya, jadi ketika tahap mulai dari tahap sampling, kemudian isolasi, ini berarti Anda masih menggunakan medium yang memang menunjang pertumbuhan jamur. Tapi ketika nanti Anda kultivasikan pada permukaan cawan Petri, si komposisi agar yang di dalam cawan Petri itu harus membuat si jamur tadi
metabolismenya mampu menghasilkan zat antibakteri atau antibiotik. Nah, kemudian dites potensinya. Tes potensi ini berarti ditambahkan mikroba lain yang memang nanti bisa digunakan untuk menguji kemampuan antimikroba si jamur tadi. Nah, terus dilihat mana yang kira-kira punya kemampuan antimikroba yang paling tinggi. Caranya bagaimana? Dilihat dari apakah nanti di sekitar koloni jamur tadi mikrobanya masih bisa tumbuh. Kalau masih bisa tumbuh, berarti dia potensi antimikrobanya kecil. Tapi kalau dia tidak bisa tumbuh, berarti potensi antimikrobianya besar. Nah, itu yang lebih dipilih. Dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dari Pak Chandra, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, ya saya rasa tadi kan saya rasa sudah bagaimana mengisolasi sudah disampaikan. Nah, ini kan isolasi mikroba ini ya nah, mungkin yang dimaksud dengan tadi tes potensi antimikrobial itu menunjukkan bahwa dia bisa berfungsi sebagai antimikroba begitu kan ya? Betul. Jadi memang si mikroba yang mau diisolasi itu memang dia punya kemampuan untuk menghasilkan zat antimikroba, makanya dites gitu, Pak. Ya, ya. Nah, ya, jadi nanti kan malah yang dicek itu adalah tidak tumbuhnya kan ya. Ya, Jadi pada daerah tersebut, pada daerah lingkaran, ini berbentuk lingkaran biasanya, ya, berbentuk lingkaran. Nah, nanti sejauh mana kelihatan bahwa kalau kita dilihat, jadi malah mikrobanya tidak tumbuh kan ya, gitu kan maksudnya. Ya. Mikroba yang dijadikan sebagai uji potensi dari mikroba yang mau diseleksi di awal tadi, Pak. Ya. Oke, ya silakan. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang gambar bulat kuning di bawah itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya? Ini hanya contoh saja. Jadi awalnya kan Anda menumbuhkan mikroba. Jadi kalau yang di tahap yang seperti ini kan antara yang Anda inginkan untuk tumbuh dengan yang tidak diinginkan akan langsung terseleksi ya. Jadi Anda langsung dapat si Acetobacter. Karena tidak banyak mikroba yang bisa mengikat udara, tidak banyak mikroba yang bisa mengikat nitrogen bebas dari udara. Nah, kalau yang seperti ini kan contohnya Anda ingin mengisolasi mikroba yang punya kemampuan menghasilkan zat antibiotik. Jadi di sini pertama Anda ambil dari sampel, terus lakukan isolasi. Isolasinya caranya tadi pengenceran bertahap. Nah, kemudian dia ditumbuhkan dulu, terus Anda lihat, Anda oleskan ya mungkin tadi kurang detail caranya ya. Jadi Anda oleskan dulu ke cawan Petri. Jadi di sini yang tumbuh adalah katakanlah jamur. Dia belum punya potensi, belum terlihat apakah dia punya potensi antimikroba atau enggak. Nah, jamur itu macam-macam. Kalau kalian lihat jamur kan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau gitu kan ya. Nah, ini karena beda-beda warna, Anda pindahkan ke agar miring yang komposisinya berbeda. Bukan agar miring, agar di cawan Petri yang komposisinya berbeda. Kalau yang di depan tadi hanya untuk menumbuhkan jamurnya saja. Kalau yang di tahapan kedua ini adalah yang memang dia bisa menginduksi si jamur untuk menghasilkan zat antimikroba. Atau metabolismenya memang membuat dia bisa menghasilkan zat antimikroba. Oke, nah kemudian kan tumbuh nih, udah dipisah ya, yang hijau sendiri, yang merah sendiri, yang kuning sendiri. Nah kemudian dilakukan tes potensi. Anda tambahkan suspensi mikroba, misalnya bakteri gitu ya, di tiap batas agar Petri ini.
Nah, kemudian nanti akan terlihat kalau si jamur itu punya potensi antimikroba, berarti suspensi bakteri yang diberikan di tahap kedua tadi tidak akan tumbuh kan ya? Karena mati, karena jamurnya menghasilkan antimikroba. Sementara kalau jamurnya itu tidak menghasilkan antimikroba, ya mikroba yang Anda tambahkan berikutnya itu tetap akan tumbuh. Nah, yang dipilih justru yang tidak tumbuh, seperti kata Pak Chandra tadi. Jamur yang memang bisa menghasilkan antibakteri atau antimikroba. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, saya mau bertanya. Yuk. Tadi tuh yang di cawan Petri yang pertama tuh sebenarnya jamurnya udah terisolasi kayak satu jenis jamur aja atau masih ada beberapa koloni gitu Pak. Jadi kita nanti pas lagi di cawan Petri yang kedua tuh dari beberapa koloni gitu yang berbeda, misalnya jamur yang ini, jamur yang lain juga, itu dilihat gitu, dites potensi mikrobialnya. Atau juga dari cuma satu doang, cuma beda komposisi dari agarnya, Pak. Saya kurang jelas di situ. Umumnya memang Anda dapat jamurnya masih macam-macam. Ya, jadi yang jelas ketika Anda mengisolasi jamur, memang Anda sudah memilih medium yang memang bagus untuk pertumbuhan jamur. Ya, jadi yang tumbuh nanti ya hanya jamur, tapi jamurnya kan spesiesnya macam-macam. Warna koloninya juga bisa macam-macam. Nah, nanti yang kan membedakannya dari koloni ya, bisa dari bentuknya maupun dari warnanya. Nah, dari situ Anda baru lakukan tes potensi antimikrobanya. Kalau memang kalau Anda hanya mendapatkan satu jenis jamur saja, ya berarti Anda tidak bisa membandingkan potensi antimikrobanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Sudah jelas Pak Wawan. Ya. Ada lagi? Kira-kira begitu ya tahapannya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini hanya untuk melihat bahwa tadi ya seperti yang ditunjukkan di webnya ATCC maupun LLL, isolasi itu bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di tanah, tidak hanya di selokan gitu ya. Nah, cuman ya tergantung Anda ingin melihat senyawa metabolik apa yang ingin Anda dapatkan atau kemampuan apa yang ingin Anda peroleh dari si biokatalis atau dari si mikroba. Artinya kan Anda ingin melihat dia punya metabolisme seperti apa, dia bisa menghasilkan senyawa metabolik seperti apa. Misal, Anda ingin atau Anda ingin memproses suatu hidrokarbon gitu ya. Jadi Anda ingin mendapatkan mikroba yang bisa mendegradasi hidrokarbon. Nah, berarti ya karena itu yang Anda inginkan, ya Anda isolasi dari daerah yang ada hidrokarbonnya, yang ditumbuhin mikroba. Kayak gitu. Atau Anda ingin mengisolasi mikroba yang memang dia punya ketahanan salinitas tinggi, kadar garam tinggi. Ya berarti contohnya Anda isolasi dari air laut gitu. Dan semacamnya. Jadi tempat atau daerah Anda mengisolasi atau Anda mendapatkan sampel awal, yaitu akan bergantung pada senyawa metabolit apa yang Anda harapkan bisa dihasilkan oleh si mikroba. Nah, sekarang katakanlah Anda sudah dapat isolatnya gitu ya. Ya walaupun mungkin Anda tidak tahu spesiesnya apa. Anda tidak tahu dengan jelas strain-nya apa. Walaupun sebetulnya ada ya teknik yang namanya 16S RNA. Betul ini ya namanya Pak Chandra, saya nggak lupa. 16S RNA ini Anda bisa kirim ke lab yang bisa melakukan ini. Nanti si lab tadi dia bisa menentukan spesies dan strain dari mikroba Anda. Tapi katakanlah Anda tidak butuh namanya gitu ya.
tapi Anda sudah punya koloni yang sudah terpisah, dia punya kemampuan sesuai yang Anda harapkan. Nah, ini tentunya Anda harus menjaga agar si mikroba tadi tetap dalam kondisi yang baik. Tidak terkontaminasi mikroba lain, atau malah mati, sehingga nanti kalau Anda butuh, Anda harus isolasi lagi. Kan repot ya? Nah, ini biasanya yang paling umum dilakukan kalau di lab, itu isolat itu disimpan dalam bentuk agar miring. Kenapa namanya agar miring? Ya, bentuknya adalah agar yang dimiringkan. Kenapa harus dimiringkan? Agar dia punya permukaan yang cukup luas untuk menaruh si koloni tadi. Nah, ini yang umum dilakukan di lab kita. Di lab mikronya TK, ini kultur itu disimpan dalam bentuk agar miring. Karena ini yang paling mudah pemeliharaannya. Jadi, sebetulnya tidak perlu disimpan di temperatur yang terlalu rendah, ya. Jadi tidak perlu disimpan di kulkas, di udara, bukan udara terbuka ya, dalam temperatur kamar pun itu bisa. Tapi tentunya harus ditutup ya. Jadi ini pakai tabung reaksi saja. Jadi agar miringnya itu dibuat di dalam tabung reaksi, lalu koloninya ditotolkan di situ ya. Tadi pakai jarum Ose tadi, ya. Kemudian nanti dia akan tumbuh sebagai koloni di sini. Lalu si tabung reaksinya ini dia ditutup pakai kapas gitu ya. Nah, terus disimpan. Nah, bisa juga Anda mensuspensikan si koloni yang Anda dapatkan di medium cair. Di medium cair itu Anda bisa simpan di kulkas. Kulkas yang bagian bawah. Ini kan temperaturnya sekitar 4 derajat ya, kulkas itu ya. Nah, ini biasanya Anda simpan di kulkas dalam bentuk cair, dalam Erlenmeyer gitu ya, ditutup pakai kapas. Nah, ini bisa. Tapi biasanya penyimpanan dengan cara seperti ini tidak tahan lama. Jadi kalau misalnya Anda hanya akan sering mengambil inokulum dari koloni tadi, ya Anda simpan saja dalam bentuk cair, Anda taruh di kulkas. Nah, kalau Anda ingin menyimpannya lebih tahan lama, selain agar miring, Anda bisa tetap simpan dalam bentuk cair, ya. Jadi dalam tabung reaksi, yang plastik maupun yang gelas gitu ya. Jadi cair ini adalah suspensi si mikroba tadi, lalu Anda tambahkan gliserol. Konsentrasinya biasanya sekitar 20%. Ya. Rasionya biasanya suspensi cairnya itu 1,5 mili, kemudian gliserolnya 0,5 mili. Terus Anda simpan di freezer. Ini bisa taruh di freezer. Freezer itu kan temperaturnya sekitar minus 20 ya, minus 20 derajat, ini akan membeku. Nah, kenapa ditambah gliserol? Karena gliserol ini akan menurunkan titik didih dari si cairan. Sehingga nanti kalau tidak ditambah gliserol, apa yang terjadi? Si cairan itu kan akan jadi es, nah kemudian kristal esnya itu bisa merusak selnya malah mati. Nah, makanya ditambah gliserol, sehingga titik beku cairannya itu turun, cairannya tidak gampang membeku, kemudian ketika Anda ambil dari freezer pun, dia akan gampang cair lagi. Nah, ini Anda bisa simpan dengan cukup lama. Ditutup ya, ini ditutup. Biasanya menggunakan tabung-tabung kecil gitu, dari plastik. Nah, kalau ditransportasikan, atau bisa juga Anda simpan dalam bentuk gentong gini ya, ini isinya nitrogen cair. Anda tahu nitrogen cair temperaturnya mungkin sekitar 176 derajat Celcius ya, nitrogen cair. Nah, ini Anda simpan di gentong yang namanya dewar. Nanti suspensi-suspensi tadi ini disimpan di sini. Pakai gliserol juga biasanya. Karena untuk menghindari pembekuan atau pembentukan kristal es yang terus selnya jadi rusak. Oke. Nah, kalau yang tadi di awal terkait ATCC, nah,
sel itu akan lebih tahan lama ya, penyimpanannya itu karena mereka kan punya banyak sekali kultur. Jadi kalau disimpan harus disimpan dalam bentuk yang ringkes dan cukup tahan lama. Nah, ini biasanya dilakukan proses dehidrasi atau pengeringan. Nah, cuman pengeringannya itu harus memperhatikan bahwa Anda tidak bisa langsung punya suspensi mikroba gitu ya, terus Anda panaskan pada tekanan ruang. Nah, ini terus Anda uapkan airnya gitu ya, terus selnya jadi kering. Ya, selnya jadi kering, tapi selnya juga akan jadi mati karena terlalu panas. Kan penguapannya baru terjadi pada temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Nah, kalau untuk menghindari rusaknya mikroba, maka dilakukan pengeringan pada tekanan dan temperatur yang lebih rendah. Jadi tekniknya itu namanya freeze drying ya tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah si suspensi mikroba tadi ya, yang tadinya cair, itu pertama didinginkan dulu. Kemudian dia divakum. Ya, jadi didinginkan dulu sampai kondisi tertentu gitu ya. Kemudian divakum. Kemudian kalau vakum kan didinginkan ya, di freezing dulu. Kemudian divakum, baru dinaikkan temperaturnya sedikit sehingga jadi diturunkan tekanannya itu sampai melewati Anda masih ingat ya diagram fasa ini, melewati si triple point-nya. Ya, setelah itu baru nanti dipanaskan sedikit. Nah, efeknya apa? Penguapannya itu akan terjadi bukan lewat evaporasi, tapi lewat sublimasi. Sehingga nanti si kultur ini akan berada dalam kondisi kering, tapi dia tetap hidup mikrobanya. Nah, sehingga nanti Anda kalau beli dari ATCC, bentuknya ya begini. Ada bubuk di dalam, nanti ya tinggal dipotel, kemudian nanti bubuknya Anda masukkan ke dalam cairan yang isinya adalah medium. Jadi kalau Anda beli, itu biasanya nanti akan ada petunjuk ya, medium untuk menumbuhkannya itu apa. Jangan lupa, cara Anda sudah beli mahal-mahal ya, lalu Anda jangan lupa untuk menumbuhkannya dalam kondisi yang aseptis. Jadi menghindari agar tidak terjadi kontaminasi ketika Anda pindahkan si bubuk ini ke medium cairnya. Ya. Begitu. Cukup jelas ya. Jadi teknik-teknik ini umum digunakan untuk menyimpan atau mempreservasi si mikroba. Biar nanti kalau diperlukan di suatu saat Anda tidak perlu melakukan isolasi lagi. Anda tinggal gunakan si isolat yang sudah Anda dapatkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa beberapa jenis mikroba itu agar kerjanya lebih bagus, jadi misalnya dia punya daya tahan yang lebih bagus, dia punya selektivitas yang lebih bagus, produktivitas yang lebih bagus. Nah, ini dilakukan pemuliaan mikroba atau ya strain-nya dimuliakan. Artinya apa? Di sini metabolisme dari si mikroba ini diganggu atau diperbaiki ya. Jadi memang dibandingkan dengan wild type-nya, si mikroba yang dimuliakan ini dia akan punya metabolisme yang berbeda. Nah, gimana cara mengganggu atau mengubah metabolisme dari si mikroba ini ya? Dari sifat genetik atau genom dari si mikroba tadi. Jadi gennya yang diganggu. Cara mengganggunya atau cara pemuliaannya, jadi gen itu diubah ya, caranya macam-macam.
kemudian nanti dilakukan seleksi. Jadi memang bisa mulai dari wild type-nya, bisa dari mutannya ya setelah gennya diganggu, atau melakukan rekombinasi sel. Jadi kalau dari wild type itu kira-kira berarti Anda mengganggu metabolismenya dengan cara memanipulasi medium yang dipakai untuk menumbuhkan si mikroba, terus nanti mikroba yang menunjukkan produktivitas yang lebih bagus atau selektivitas yang lebih bagus itu yang dipilih. Atau Anda lakukan gangguan gen atau gangguan metabolisme itu dengan misalnya menambahkan zat tertentu atau memberikan radiasi sinar tertentu sehingga nanti si mikroba tadi dia punya kemampuan yang lebih bagus, baru nanti diseleksi. Nah, kalau yang rekombinan ini biasanya Anda memasukkan gen dari mikroba lain ke dalam mikroba yang mau Anda lakukan pemuliaan. Nah, ini beberapa kriteria ya yang target atau kriteria dari proses pemulihan strain. Jadi bisa mendapatkan pertumbuhan yang lebih bagus, mendapatkan stabilitas gen yang lebih bagus, toksisitasnya hilang gitu ya, ukuran selnya lebih besar, kemudian selnya bisa menggunakan substrat yang lebih murah gitu ya, atau morfologinya itu berbeda, atau dia bisa dibuat agar dia tidak menghasilkan produk samping yang nanti akan menyusahkan ketika proses-proses downstreamnya, gitu ya. Terus proses catabolic depression katabolit itu berarti ya menekan agar produk-produk katabolit tertentu itu tidak terjadi. Regulasi fosfat berarti ya nanti tergantung di metabolismenya, nanti intinya sih mengarahkan agar metabolismenya berjalan sesuai dengan metabolisme ke arah produk yang diinginkan dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Atau dari Pak Chandra ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya rasa Pak. Ya, jadi saya rasa ini kan berkaitan dengan pemuliaan strain, ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan tujuannya adalah kan umumnya kalau di kita mungkin kalau di bioproses lebih pada meningkatkan pada dengan tujuan untuk produktivitas, ya. Nah, ini kan tadi ada catatan-catatan yang ya mungkin satu adalah produktivitas, tapi juga ada yang lain juga lain juga ya, seperti yang sudah disampaikan di sini gitu ya. Ada yang pertumbuhannya, terus kemudian genetiknya supaya stabil. Nah, nanti produk yang diinginkan juga lebih banyak gitu ya. Nah, memang itu bukan bagian kita ya, jadi kita tidak banyak nanti bermain di daerah situ gitu ya. Jadi lebih banyak ini adalah di bagian hulu, mungkin ini orang mikrobiologi yang mengerjakan ini. Ini hanya untuk mendapat pengetahuan aja gitu ya. Jadi saya rasa itu tujuannya ya, karena sebagian besar ini kan berkaitannya lebih ke hulu, bukan ke bagian engineering di kita gitu. Ya, jadi memang ini metode-metode yang dilakukan untuk memuliakan strain itu seperti yang disampaikan Pak Chandra bukan bagian dari mahasiswa bioproses, tapi mungkin lebih ke anak mikrobiologi. Harusnya bioengineering pun itu mempelajari atau melakukan ini ya. Tapi di sini kita sebagai orang bioproses perlu tahu bahwa mikroba itu bisa mengalami pemuliaan. Nah, bagaimana nanti sifatnya sebelum dan sesudah itu kenapa bisa berubah,
kita perlu tahu kenapa. Nah, kemudian caranya bagaimana. Jadi intinya adalah mengganggu gennya. Cara mengganggu gennya ya ada macam-macam ya. Nanti silahkan dibaca. Ini tidak akan dijelaskan terlalu detail karena kami sendiri tidak pernah melakukan proses ini. Tapi intinya dengan melakukan bisa dengan radiasi, bisa dengan bahan kimia atau dengan mutagen-mutagen yang lain gitu ya. Ini mikroba ini bisa punya sifat yang beda. Kemudian setelah punya sifat yang beda ya tinggal diseleksi saja mana yang sifatnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, caranya tidak gampang. Jadi memang yang namanya mengubah gen dari mikroba itu kemudian mengharap mikroba ini langsung punya kemampuan yang kita inginkan itu tidak gampang, tapi bisa dilakukan sehingga nanti yang terpenting dari sini adalah bagaimana melakukan pemilihan. Jadi bagaimana Anda melakukan seleksi, jadi termasuk ya berarti nanti memilih medium yang digunakan untuk menseleksi mana mutan yang bagus, mana mutan yang sesuai, mana mutan yang enggak. Bagaimana menganalisis kemampuan mutan setelah direkayasa dan sebagainya. Nah, kalau yang rekomendasi, tadi rekombinasi ini adalah dengan cara menggabungkan gen dari satu jenis, misalnya virus gitu ya, virus Anda transferkan gennya ke dalam bakteri. Sehingga nanti bakteri tadi dia punya sifat yang didapat dari si gen virus tadi. Nah, berarti memang secara genetika nanti akan ada ya bagaimana gen itu disusun, bagaimana gen itu dipasangnya di bagian mana, nanti gimana cara masangnya, kemudian berarti kan cara masang itu ada gen yang dipotong, kemudian ada yang ditambah, ditutup lagi. Nah, ini yang dipelajari seharusnya di mikrobiologi atau rekayasa genetika. Oke, paling itu. Ini silahkan dibaca sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Dan mungkin kan walaupun kita sudah dapetin strain yang unggul, ya. Itu kan maka itu kenapa di industri itu tetap tidak selalu jadi strain yang unggul itu walaupun nanti bisa kita pisahkan si strain itu, dia hanya bisa digunakan misalnya saja untuk membuat etanol gitu. Ya kita beli strain yang unggul. Nah strain itu bisa kita pisahkan dan kita pakai lagi. Nah biasanya hanya bisa dipakai beberapa kali aja, karena nanti akan kembali lagi ke wild type-nya gitu, strain unggul itu. Ya betul. Jadi beberapa bahkan nggak mau diambil lagi gitu, dipakai sekali ya udah gitu. Terus jadi selalu ditambahkan mikrobanya itu yang dari yang udah unggul itu. Ya, jadi misalnya pembuatan bir itu selalu di awalnya si raginya itu ragi. Jadi memang menarik juga kenapa Heineken harganya lebih murah dari Bintang gitu. Karena ragi yang dari setelah dipakai Heineken itu yang dipakai untuk bikin bir Bintang, dan itu bisa dipakai beberapa kali gitu. Tapi setelah itu dibuat. Jadi ya buat mereka yang Heineken itu selalu didatangkan dari si Heineken Belandanya gitu. Jadi yang mulia, strain yang mulia datang dari sana. Kemudian setelah dipakai beberapa kali, mungkin sekali, dua kali atau berapa kali, terus itu dipakai untuk Bintang gitu. Ya, betul. Contohnya. Terima kasih Pak Chandra. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kuliah hari ini ditutup? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak Chandra dan mahasiswa. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.